ya kita masuk ke bagian praktikum yang kedua, yaitu ketika kita mau menginput data hasil dari recall 24 jam atau food record. Menggunakan ini yang masih single record ya, belum yang multiple days. Nah, kan di praktikum sebelumnya kita sudah memasukkan kebutuhan zat gizinya atau energi requirement-nya. Nah, ya ini jadi langsung aja kita masukin misalnya ya ini masukin aja detailnya 150 misal, terus kemudian ini 40, terus kemudian snacknya ini ya intinya dimasukin aja semua data dalam satu harinya itu. Misalnya bayam apa aja 55, terus kemudian tempe goreng misalnya 40, daging daging ayam deh, daging kepala misalnya 35, cuma dikit. Terus kemudian snack sorenya ada nih misalnya 20 gram. Makan malamnya itu misalnya nasi jagung 60, ikan ini misalnya 45, dan makan buah pisang Ambon misalnya 50. Nah, ini misalnya tetap catatan untuk recall selama 1 hari. Nah, di sini ini hanya berupa makanan-makanan yang biasa, jadi semuanya kita masukin ya. Terus di sini ini nanti kita bakal masukin resep, tapi sebelum itu kita membedakan untuk output. Di sini kita bandingin ya, ketika pakai, kan di sini ini kayaknya biasa ya, jadi nanti hasil total analisisnya sekian dengan meal analisis itu akan sama seperti yang tadi sudah saya jelasin di praktikum yang kemarin. Nah, terus kemudian ini akan sama dengan percentage yang ini kan average intake. Ini ya coba total analisis, terus kemudian ini 53. Nah, ini kan akan sama dengan yang ini. Ini yang percent of recommendation. Nah, jadi ini pasti akan sama dengan yang ini hasilnya ya. Terus kemudian kan kalau di praktikum ini kita mau ngasih heading untuk waktu makan ya, ditaruh aja di sini misalnya kurangin deh 1 baris saja. Nggak bisa. Ya udahlah, entah. Ini misalnya sini sarapan, ini misalnya snack pagi, makan siang, snack sore, makan malam. Nah, ini kan cuma beda tampilan aja sebenarnya. Jadi ya teman-teman bisa bandingin antara tampilan yang seperti ini. Ya perbandingannya juga bisa dari meal analysis ini sih. Kalau misalnya mau lihat satu persatu itu kan beda ya, angkanya berubah. Nah, tapi kalau misal mau lihat reportnya dalam bentuk Microsoft Word, ya teman-teman bisa
klik yang itu tadi ini ya, akan ada data analisis per waktu makan. Nah ini recommended value-nya ini kebetulan saya masih pakai untuk yang di sini. Nah tapi kan untuk praktikum ini karena teman-teman ini karena tadi saya ngerjainnya di close dulu jadi belum atur ini. Nah nanti silakan teman-teman bisa mengatur ininya dulu, mengaturnya bisa sebelum bisa sesudahnya sih. Misalnya sini saya kasih nama ya, ini untuk data saya misalnya ini aktivitasnya light ya. Ini coba di close, diingat-ingat ya tadi presentasinya berapa ini yang no name, berarti yang kalau no name ini kan nggak ada namanya ya, ini referensinya 2036. Kalau yang saya tadi kan nih kan 1847. Coba kita lihat reportnya. Oh yang tadi pasti ketutup, tapi ingat ya tadi 2000-an sekian. Bentar, biasanya not responding. Iya, oke. Kita nah tapi yang ngajarin buat sabar. Jadi ini kalau misalnya ini sudah dikasih nama, ada datanya, nanti outputnya bakal berubah ya. Ada namanya, terus di sini recommended value-nya juga bakal menyesuaikan seperti itu. Jadi bedanya kayak gitu. Balik ke modulnya lagi. Buat ngegeser gimana ya, jadi kita lanjutin aja ya. Jadi nanti teman-teman silakan dipraktekkan bedanya apa antara pakai reference yang dari AKG atau yang udah ada di sini sama dengan menginput data individual. Itu silakan nanti dibedakan. Nah selain itu juga dibedakan antara yang pakai heading kayak gini ya dengan yang tidak. Ini kalau misalnya nggak pakai heading kan kayak gini jatuhnya. Ini saya hapus lagi. Nah ini kalau yang nggak pakai heading kan nanti outputnya bakal seperti apa gitu kan ya. Close lagi. Ya ini kalau yang misalnya hanya kayak masukin aja semua datanya tanpa ngebedain waktu makannya. Ini karena tadi saya udah save data individual jadi akan seperti itu ya. Ya bener, karena nggak ada headingnya jadi outputnya itu hanya akan nampilin kayak perhitungan total dalam satu hari itu. Udah keluar. Nah ini kayak gini, jadi nggak ada waktu makannya ya karena semua jadi satu. Nah untuk meal analysis yang ada di sini tuh biasanya memang hanya energi aja yang ditampilkan. Nah tapi kalau misalnya kita mau fokus ke yang lain kayak yang misalnya kayak FFQ gitu, itu bisa lihat di bagian mana ya, kalau nggak salah di bagian ini. Nah ini kan ini energi ya, kalau misalnya kita mau ganti yang lain misalnya kayak protein, kita taruh aja protein di sini terus save and close, terus nanti ketika analis di sini keluarnya bakal protein. Nah itu, tapi sebenarnya sih output yang tadi sudah bisa dilihat sih kalau misalnya kita ngelihat yang hasil laporan yang di bawah ini kan analisnya di sini keluarnya akan protein itu. Ini 29 gram
itu pun di sini gram ya, tapi sebenarnya lebih bisa dilihat yang di bagian sini sih, percent of fulfillment, atau pakai yang ini grafik yang ini, itu bisa lebih jelas kalau menurut saya. Oke, kita selanjutnya masuk ke yang untuk masukin resep ya. Lanjut untuk yang masukin resep, agak lama jadinya. Nah, untuk yang masukin resep, misalnya gini, kita mau nambahin di sini bahan makanannya, kebetulan dia itu berupa resep terus nggak ada gitu di Nutrisurvey. Nah, memang sih ada beberapa bahan makanan yang berupa resep itu yang di Nutrisurvey sendiri sudah ada. Kalau udah ada sih enak tinggal nambahin, cuma kalau misalnya nggak ada, kita perlu memasukkan dulu. Nih, ini saya misalnya ngambil ini kayak dari internet gitu. Ini jadi ada resep, ini apa sih namanya, ngambil dari Cookpad misalnya, bolu pisang kukus. Nah, itu caranya kita close dulu sih, kayak harus buka tab baru. Nah, biar kelihatan sini, kita close itu dulu, terus kemudian ini nggak usah saya save ya, kita buka yang baru, terus masukin bahan makanannya apa aja. Kalau di sini saya nyontek aja karena nggak hafal. Pisang Ambon, di sini 300, terus kemudian telur ayam, oh ya, ini di sini kebetulan saya belum menghitung ini nanti totalnya bakal dapat berapa gram gitu ya. Nah, terus ya intinya dimasukin aja semuanya itu berapa ini ya, misalnya ini 80, terus misalnya ini berapa sih, 6 sendok, 6 kali 10 ya, anggap aja 50. Nah, terus kok nggak bisa ya. Ya mungkin not responding. Nah, terus ini saya langsung ke contoh bahan makanan yang lain ya, misalnya baking powder. Gimana sih, kayaknya Nutrisurvey saya sering error. Nah, baking soda misalnya ya, itu bisa dimasukin berapa, itu misalnya 5 ya. Nah, kalau misalnya ada bahan makanan yang kebetulan itu nggak ada, baking soda ini sebenarnya nggak ada tadi, ini baru saya tambahin. Nah, kalau misalnya nggak ada itu langsung aja bisa ditambahkan gitu di mana, modify food database ya. Kalau misalnya ada bahan yang itu tuh nggak ada, misalnya ditulis di sini, terus kemudian nanti ditulis dan zat gizinya apa yang ada itu dilengkapin gitu. Ini kayak saya nggak mau nambahin, ini tadi baking soda tuh saya ngambilnya dari sini. Nah, kebetulan kalau untuk baking soda itu dia tuh kalorinya nggak ada, tapi dia ada kadar sodiumnya yang lumayan tinggi gitu, jadi yang saya masukin itu cuma sodium ini. Jadi karena cuma ada sodium ya, berarti yang dimasukin cuma sodium ini kosong semua. Nah, hanya sodiumnya yang ada isinya, karena itu baru ditambahin. Nah, intinya masukin semuanya dulu, semua bahan makanannya itu dimasukin, terus kemudian ya, setelah itu kalau misalnya semuanya udah dimasukin sesuai dengan porsinya, tinggal klik ini food, save food, mana sih, save food record as recipe gitu. Itu misalnya namanya apa ini, bolu pisang ya, ini deh. Nah, itu misalnya taruh di sini. Nah, baru kemudian nanti teman-teman bisa membuka
makanannya ini, terus kemudian diedit lagi. Kan udah masuk ya bolu pisang ini, masuk berapa, udah sih kayak gitu aja. Jadi silakan nanti untuk ini untuk yang praktikum kedua masukin hasil recall 1 hari itu nanti yang outputnya itu silakan dibedakan. Yang pertama itu, ini kan kalau untuk yang ini kalian harus udah ini ya, apa sih, masukin energi requirement-nya pakai individu. Jadi di sini nanti udah nggak pakai yang ada di sini, tapi pakai data yang individu. Nah, karena itu nanti pasti hasil reportnya itu ada namanya. Nah, itu nanti dibedain antara yang pakai heading sarapan, terus snack, makan siang, dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian itu nanti perbedaannya apa, silakan teman-teman tampilkan, baik perbedaan dari output maupun dari hasil ininya itu. Meal analysis dan lain-lain itu bisa dijelasin di deskripsi. Terus kemudian selain itu perbedaan di report itu juga ada ya, nanti dijelasin, silakan. Jadi output praktikum yang keduanya itu terus kemudian untuk yang resep itu silakan nanti di screenshot aja resep baru yang dimasukin itu apa, data-datanya dulu, terus kemudian data ketika dimasukkan ke dalam Nutrisurvey. Mungkin itu aja untuk yang praktikum kedua. Nah, ini untuk tambahan ya, untuk analisis analisis hasil record atau food record selama sehari itu nanti analisisnya bisa juga menggunakan ini fitur-fitur yang akan dijelaskan di praktikum ketiga itu. Sekian, semoga menjelaskan ya.